Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, utamanya masih diberi iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan kali ini. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah SWT Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati Allah, pada kultum kali ini saya akan sedikit memberikan materi tentang keutamaan bersedekah. Anak-anakku semuanya, bahwa salah satu ibadah utama di bulan Ramadan adalah bersedekah, dan Islam menganjurkan umatnya untuk bersedekah. Bersedekah merupakan amalan yang dicintai Allah SWT. Bersedekah tidak hanya berupa harta, bersedekah juga bisa berupa perbuatan. Menyingkirkan duri di jalan termasuk sedekah, menyampaikan ilmu termasuk sedekah, memberikan senyuman saja juga termasuk sedekah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah, bahwa secara lahir memang ya, tetapi sebenarnya harta itu akan bertambah dan bertambah. Allah SWT menambahkan karunia-Nya dan menggantikan sedekah yang telah dikeluarkan melalui berbagai jalan yang tidak disangka-sangka. Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'ul alim. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, perumpamaan bagi orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai menghasilkan 100 biji. Jadi demikian pula hanya sedekah yang mereka keluarkan akan menjadi 700 kali lipat. Dan Allah melipat gandakan lebih banyak dari itu lagi bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui siapa-siapa yang memperoleh ganjaran yang berlipat ganda itu. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, bahwa bersedekah itu mempunyai keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, sedekah itu dapat menghapus dosa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwa sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Sudah barang tentu harus disertai dengan tobat
dan perbuatan yang baik. Yang kedua, mendapatkan pahala yang berlipat ganda sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Kemudian keutamaan bersedekah yang ketiga, terdapat pintu-pintu surga yang akan hanya bisa dimasuki oleh bagi mereka yang gemar bersedekah. Orang yang gemar bersedekah memberikan harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga itu. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari orang yang suka mendirikan sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Dan jika ia berasal dari orang-orang yang bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu orang yang bersedekah. Maka beruntunglah kita yang hari ini dan seterusnya yang kemarin suka bersedekah, insya Allah akan dipanggil oleh salah satu pintu surga. Yang keempat, mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di hari akhir. Yang ketiga, hari itu tidak ada naungan lain selain dari Allah SWT. Salah satu jenis manusia yang mendapatkan naungan adalah seseorang yang bersedekah. Dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang mereka sedekahkan oleh tangan kanannya. Anakku semuanya yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi, dan marilah kita bersama-sama untuk gemar bersedekah dan memaksimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung yang mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Kiranya demikian, semoga kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.